Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan belajar di bulan-bulan selanjutnya. Jadi, di sesi yang kemarin kita belajar stimulasi pada anak. Kemarin sudah dipraktikkan di rumah? Sudah, oke. Jadi hari ini kita akan lanjut belajar di sesi 13, yaitu tentang mencuci tangan pakai sabun. Ibu-ibu sebelum berangkat ke sini sudah mencuci tangan atau belum? Sudah ya? Jangan sampai ada yang belum cuci tangan nih. Sudah. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum kita memasuki materi, ada tiga hal penting yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama, cuci tangan pakai sabun, yang kedua, cara mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga, praktek cuci tangan pakai sabun. Ibu tahu nggak nih, apa sih manfaatnya cuci tangan? Jadi, mencuci tangan itu salah satu untuk mencegahnya stunting. Kenapa? Kok bisa? Iya ibu-ibu, karena ketika kita mencuci tangan, tangan kita terhindar dari bakteri. Tetapi ketika kita tidak mencuci tangan kita penuh bakteri. Ketika kita ingin menyusui anak kita memberi makan anak kita, tanpa mencuci tangan, bakteri-bakteri yang ada di tangan kita akan masuk ke dalam mulut anak kita atau bayi kita, kemudian masuk ke usus. Dia dapat merusak organ bagian dalam atau nutrisi yang akan dimakan oleh anak kita. Lama kelamaan itu dapat menjadi penyebab penyakit bagi anak kita. Salah satunya yaitu penyakit diare. Jadi ketika anak kita sakit terus-terusan dan diare, itu dapat menyebabkan stunting. Jadi paham kan ibu-ibu? Betapa wajibnya kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, ini nih ada 5 waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Pertama yaitu sebelum kita makan. Jadi sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan agar makanan dengan nutrisi yang kita siapkan itu masuk dengan baik dan dinutrisi oleh tubuh kita untuk menjadi kekebalan tubuh sehingga tidak menjadi penyakit. Nah, yang kedua yaitu ketika kita setelah melakukan hajat atau setelah kita keluar dari kamar mandi, kencing maupun BAB. Itu wajib loh Bu ya. Ketiga yaitu setelah kita menyentuh makanan atau menyentuh mainan atau barang-barang lainnya. Nah, kita nggak tahu kan, di makanan atau di barang-barang atau di mainan itu sangat banyak bakteri. Kemudian ketika kita ingin menyusui bayi kita atau anak kita, setelah itu ketika kita beraktivitas di luar ibu-ibu, jadi ketika ibu-ibu pulang dari pasar atau dari berkebun, kita harus wajib mencuci tangan. Nah, sampai sini sudah tahu kan ibu-ibu ya, 5 waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Nah, sampai sini sudah tahu kan ibu-ibu ya, manfaat mencuci tangan, terus mencuci tangan dengan sabun, serta 5 waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Jadi kita lanjut ya. Jadi di prakteknya, sesuai dari Kementerian Kesehatan Indonesia, ada 6 langkah mencuci tangan. Di sini ibu-ibunya sudah ada yang tahu belum? Coba Ibu Suci, gimana? Oke, betul ya Bu? Ibu-ibu lain sudah ada yang tahu? Belum? Oke, nah Ibu harus tahu, kita mencuci tangan itu bukan hanya mencuci tangan seperti biasa, tapi mencuci tangan itu sebaiknya mencuci tangan di bawah air mengalir. Kenapa kita harus mencuci tangan di bawah air mengalir? Karena ketika kita mencuci tangan di air yang kita taruh di ember, itu kemungkinan kumannya akan berputar di situ-situ dan tidak membersihkan tangan kita. Jadi, cuci tangan harus di air mengalir ya. Nah, ini ada 6 langkah cuci tangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ibu-ibu harus lihat ya, kita praktekin ya ibu-ibu. Pertama, kita ambil dulu sabunnya, kita taruh di telapak tangan kita, kemudian kita putar-putar jari kita. Ini langkah pertama ya.
Kemudian kita usap di bagian sela-sela jari kita, kanan dan kiri. Setelah itu sela-sela jari. Setelah itu di sela-sela jempol kita, gini ya Bu. Nih. Nah, setelah itu punggung-punggung kita, kunci punggung-punggung. Kemudian ujung-ujung jari kita, nih. Setelah itu bilas. Sudah mengerti ibu-ibu 6 langkah? Oke, jadi ibu-ibu, ketika kita selesai dari sesi ini harus dipraktekkan ya di rumah. Kasih tahu keluarga, kasih tahu tetangga untuk mencuci tangan setiap kegiatan. Dan mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, dengan benar. Ya, dengan apa yang sudah kita praktekkan hari ini. Jadi ibu-ibu sudah paham sampai sini? Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sudah paham? Oke, jadi jangan lupa ya, setelah pulang ini dipraktekkan, dikasih tahu sama keluarga, anak-anak, tetangga, dan keponakan-keponakan lainnya untuk mencuci tangan setiap melakukan aktivitas. Sudah paham? Oke, jadi ibu-ibu, mungkin sesi ini kita selesaikan sampai sini. Semoga kita selalu sehat dan semoga anak-anak kita tercegah dari stunting. Mencegah stunting itu bukan dari diri orang lain, tapi dari diri kita sendiri, dari orang tua sendiri. Jadi kita harus mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan memegang serta ingin melakukan apapun dengan anak kita, agar kita dapat mencegah stunting, terutama pada anak kita sendiri. Nah, sampai sini paham ya ibu-ibu? Oke, sesi ini saya selesaikan sampai sini ya Bu. Semoga apa yang telah kita pelajarin hari ini, apa yang telah kita praktekkan hari ini, itu dapat bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga serta bagi tetangga-tetangga kita ya. Sampai sini saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibunya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.